فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يضرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره المشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم يبعثون عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sidang Jumat rahimakumullah, syariat Islam menggariskan bahwa kondisi jasmani berkaitan dengan aturan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tergambar di dalam beberapa contoh peribadatan. Ibadat yang sangat ritual, caranya dipengaruhi oleh kesehatan jasmani. Wudu bisa diganti dengan tayamum kalau keadaan jasmani terganggu. Salat yang harus berdiri bisa dilakukan dengan cara duduk, bahkan berbaring apabila badan menderita. Salat Jumat pada suatu peristiwa hujan lebat, maka Ibnu Abbas menyarankan kepada muadzin, katakanlah wahai muadzin setelah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah dengan shollu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah masing-masing. Ada sahabat menegur kepada Ibnu Abbas, kenapa ya Abdullah engkau berani mengubah kalimat adzan? Maka Ibnu Abbas mengatakan, fa'alahu man huwa khairun minni. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah dan Rasul melakukan. Innal jum'ata azmatun, sesungguhnya salat Jumat itu merupakan kewajiban. Wa inni karihtu, tetapi aku tidak senang, an ukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian dari rumah masing-masing. Fatamsun, kemudian berjalan, fitin wadahudi, di tanah yang becek atau berlumpur. Sidang Jumat rahimakumullah, jelas salat Jumat pun dilakukan di rumah masing-masing kalau hujan lebat yang menimbulkan lumpur atau kebanjiran. Jadi hadis ini jelas memerintah kepada kita bahwa kondisi fisik, kondisi jasmani berpengaruh kepada aturan ibadah. Begitu pula ibadah saum diperintahkan oleh Al-Quran, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Ibadah saum dipardukan itu dilakukan harus tepat waktu pada hari-hari tertentu, yaitu bulan Ramadan, disebut ayyaman ma'dudat. Tetapi kalau di bulan Ramadan itu sakit, tidak boleh memaksakan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti saja di waktu yang lain. Bahkan kalau ternyata di waktu lain pun tidak bisa melaksanakan ibadah saum, maka fidyatun ta'amu miskin, tidak perlu saum, ganti saja dengan fidyah.
wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja mana yang membolehkan ibadah berubah karena kondisi fisik itu. Seperti apa bisa kita melaksanakan sholat sambil duduk, dan bagaimana pula ibadah saum bisa ditinggalkan kondisi fisik itu. Tentu harus berdasar yang disyariatkan atau yang diizinkan oleh al-Islam, oleh syariat Islam. Disitulah pentingnya kita untuk berdialog, mengkaji dan menelaah berdasar Al-Quran dan Sunnah. Berdialog itu diperintahkan langsung oleh Al-Quran, atau bertanya itu diperintahkan langsung oleh Al-Quran, baik di dalam surat An-Nahl maupun di dalam surat Al-Anbiya. An-Nahl ayat 43 menandaskan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidak kami utus min qabli sebelum kamu illa rijalan kecuali kaum lelaki, nuhi kami wahyukan ilaihim pada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli dzikri, kepada ahli yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Kemudian dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada kepada orang yang berilmu. Tidak kami utus sebelum kamu kecuali laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Maka bertanyalah kamu kepada ahlinya, kepada yang memiliki keahlian, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Berdasar dua ayat yang nadanya sama isi dan materinya, hanya beda redaksi. Kalau surat An-Nahl ayat 43 menggunakan min qablika, sebelum sebagian kamu, pakai min. Sedangkan pada surat Al-Anbiya ayat 7 qablaka, tidak pakai min. Tapi redaksi dan isinya sama, bahwa manusia itu ada yang mendapat wahyu, ditandaskan rijalan nuhi ilaihim, ada yang mendapat ilmu seperti disebut ahla dzikri, ada yang mempunyai kekurangan atau yang tidak berilmu, yaitu in kuntum ta'lam, in kuntum la ta'lamun. Dan semuanya juga harus menyadari, boleh jadi orang yang berilmu pada suatu hal tapi kekurangan di dalam perkara yang lain. Tetap in kuntum la ta'lamun itu akan dialami oleh siapapun, termasuk oleh ahli dzikri. Hanya ahli dzikri mempunyai keilmuan di bidang tertentu, tapi tidak punya keahlian di bidang yang lain. Di sinilah pentingnya fas'alu ahla dzikri. Di sinilah pentingnya berdialog, berdiskusi satu sama lain. Sidang Jumat rahimakumullah, agak menarik bagi saya ayat itu. Walaupun isinya sama, ayat 7 dari surat Al-Anbiya dan ayat 43 surat An-Nahl, tapi kelanjutannya berbeda. Kalau surat An-Nahl ayat 43, kelanjutannya adalah bil bayyinat waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan mukjizat, wa zubur, dan kitab-kitab, wa anzalna, dan kami turunkan ilaika kepadamu, adzikra, peringatan, litubayyina, supaya engkau menjelaskan, linnasi, bagi manusia, manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka mau berpikir.
Yang saya garis bawahi ayat 44 dari surat An-Nahl jelas. Pertama dikatakan bil bayyinah, dengan mukjizat, dengan wahyu yang disertai bukti, waz-zubur, kitab yang tertulis. Kemudian wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan ad-dzikra Al-Qur'an, litubayyina linnas, agar kamu menjelaskan bagi manusia, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Di situ dikatakan manuzila ilaihim, Quran diturunkan kepadamu, tetapi pada hakikatnya isinya bagi umat. Wala'allahum, dan ada upaya manusia untuk mengikuti petunjuk Al-Quran itu, yatafakkarun, dan mereka harus mau berpikir. Yang saya garis bawahi ayat 44 surat An-Nahl ini jelas berkaitan dengan syariah, dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Semuanya itu baik bayinat, baik manuzila, semua itu adalah berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Beda dengan surat Al-Anbiya ayat 7. Ternyata ayat 8 dan 9-nya wa ma ja'alnahum jasadan, tentang jasad. Layak kuluna to'am, kami tidak turunkan jasad itu tidak makan, tapi jasad itu membutuhkan makan. Wa makanu khalidin, dan jasad itu tidak kekal. Summa sadaqnahumur wa'da fa anjaynahum wa man nasha wa ahlaknal musrifin. Jelas ayat ini berkaitan dengan urusan jasad. Karena pertama Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jasad tanpa makan. Jadi nabi, ahli dzikri, manusia biasa sama, urusan jasad butuh makan. Kemudian setiap yang berjasad selalu butuh nutrisi yang lengkap, sama. Nabi, para wali, para sahabat, manusia biasa pun sama, butuh nutrisi yang lengkap. Jadi kemudian jasad tidak ada yang kekal dan kebal. Mulai dari Nabi sampai umat biasa sama, tidak ada yang kekal, tidak ada yang kebal. Maka mesti dijaga kesehatan, sama, karena tidak ada yang khalidin. Dan siapapun Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang fa'anjainahum man nasa, yang ia kehendaki. Tapi Allah akan membuat derita orang-orang yang berlebihan, dan itu sama. Jadi kalau kita garis bawahi surat An-Nahl, fas'alu ahla dzikri dalam bidang Al-Quran dan Sunnah, dalam bidang syariah. Sedangkan surat Al-Anbiya berkaitan dengan urusan jasad. Jadi syariat Islam itu ada yang berkaitan dengan jasad, fisik, ada yang berkaitan dengan aturan syariah, dan semuanya itu harus berdialog. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sidang Jumat rahimakumullah, dan ujung dari surat Al-Anbiya itu laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Tetap baik yang ahli dalam bidang urusan jasad maupun dalam bidang lain-lainnya harus kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau sekarang ini kita kondisinya berkaitan dengan jasad, karena pandeminya itu sudah hampir 13 juta seluruh dunia menderita COVID-19 ini. Itu adalah berkaitan dengan jasad. Dan itu tidak membeda-bedakan antara kiai, ustadz, presiden, rakyat, jelata, sama. Kedudukannya tidak ada yang kebal. Maka aturannya harus sama, sesuai dengan baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan muamalat. Tapi itu berkaitan dengan peribadatan. Sehingga Rasulullah SAW wa firra minal majdum kama tafirru minal asad. Hindarilah dari urusan pandemi ini seperti kamu menghindari menghindari singa yang mau menerkammu.
kapan urusan pandemi ini berakhir? Kan pada bulan Maret saya dengar, bulan April saya dengar ceramah di YouTube. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa pandemi itu akan berakhir bulan Mei, karena di situ Mayu ada bintang Suraya. Berdasar hadis dia katakan, sidang Jumat rahimahullah ternyata sampai bulan Agustus sekarang masih menderita, masih ada. Jadi ulama tersebut bukan hadisnya salah, tapi analisis terhadap hadis tersebut. Oleh karena itu fas'alu ahla dzikri harus sesuai dengan ilmu, sesuai dengan keahlian masing-masing. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja semuanya itu membutuhkan keahlian masing-masing, membutuhkan dialog satu sama lain. Maka kita harus siap menjalankan aturan Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang digariskan, baik di dalam Al-Quran dan Sunnah maupun digariskan oleh hasil kajian ilmiah. Seorang kiai ustadz jangan ikut meramal, karena itu bisa saja salah. Dulu juga pada bulan Ramadan, maka katanya pertengahan Ramadan akan ada kehancuran, akan ada kehebohan. Di situ berdasar hadis, padahal hadisnya bukan salah, tapi analisisnya. Toh ternyata bulan Ramadan tidak ada kericuhan, dan bulan Mei masih ada sampai sekarang. Oleh karena itu para ustadz, para kiai jangan meramal. Pahamilah Al-Quran dan Sunnah, analisislah berdasar keahlian masing-masing. Insya Allah kita sudah yakin apa yang dikemukakan di dalam Quran itu pasti benar, tapi analisisnya yang sering salah. Mudah-mudahan kita tidak berulang di dalam perbuatan kesalahan tersebut. Subhanakallah walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannatahu iddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal yang patut saya garis bawahi. Pertama, al-Islam itu agama yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan. Ada aturan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sering disebut dalil naqli. Ada aturan yang bersumber dari akliyah, sering disebut dalil akli. Semuanya harus kita pahami berdasar dua ayat yang saya bahas tadi. Kedua, manusia diciptakan oleh Allah, ada yang mendapat wahyu, ada yang mendapat ilmu, ada yang kekurangan ilmu. Secara fisik semuanya sama. Oleh karena itu tetap satu sama lain harus bertanya kepada ahlinya. Ketiga, kelompok ahla dzikri harus sadar bahwa mempunyai keahlian di bidang tertentu pasti ada kekurangan di bidang yang lain. Keempat, setiap orang yang mempunyai keahlian ada in kuntum ta'lamun. Kelima, kelompok berikutnya adalah orang yang tidak mengerti sama sekali, maka harus terus-menerus mencari ilmu. Kemudian manusia diciptakan oleh Allah, tidak ada yang kekal, tidak ada yang kebal. Oleh karena itu tetap penjagaannya harus sama. Kemudian secara jasadi semua kelompok itu tidak ada perbedaan. Karena wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin. Kemudian ibadah ada yang berkaitan dengan rohani, ada yang berkaitan jasmani, dan antara jasmani dan rohani itu saling berhubungan. Ibadah jasmani ada yang langsung kepada Allah, ada yang berkaitan dengan masyarakat. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana
seorang perempuan rajin ibadahnya, sholatnya, sedekahnya, saum, tetapi kurang baik kepada tetangga, maka Rasulullah SAW bersabda, hiya ahli nar, itu ahli neraka. Lalu bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana seorang perempuan hanya melaksanakan ibadah yang wajib saja, baik sholat, zakat, saum, walaupun ibadat-ibadat yang lain, tetapi dia baik dengan tetangga. Maka kata Rasulullah SAW, hiya ahli jannah. Jadi keseimbangan antara ibadah sosial dengan ritual harus tetap kita jaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan bagi kita sehingga bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Subhanakallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ghafarallahu li wa lakum. Aqimis shalah.